Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi hasil kerja kelompok kami mengenai perencanaan respon gizi masa tanggap darurat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Irma SKM MKes sebagai dosen pengampu mata kuliah peminatan gizi bencana. Dalam pemaparan materi ini tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya yaitu ada Andi Ziadatul Aulia Diva, saya sendiri Bintang Maharani, Suci Nurul Anugrah, Purnama Saribuna, Rini Winarni, dan Sabrina Arisanda Tiansi. Yang pertama itu ada materi pertemuan subklaster gizi. Pertemuan subklaster gizi bertujuan untuk memastikan agar mitra subklaster gizi memiliki gambaran yang sama tentang prioritas respon gizi serta langkah-langkah operasional yang perlu dilakukan selama penanganan masa tanggap darurat. Nah, sebelum pertemuan diadakan, apa hal-hal yang perlu disiapkan? Yang pertama itu ada identifikasi mitra subklaster gizi. Yang kedua itu menyusun agenda pertemuan dan yang ketiga adalah menyebarkan undangan pertemuan. Nah, sebelum melakukan pertemuan subklaster gizi, hal yang pertama atau langkah pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi mitra subklaster gizi, yaitu siapa saja mitra-mitra yang terlibat dalam pertemuan subklaster gizi nantinya. Contohnya yaitu mengidentifikasi mitra subklaster gizi. Ada dari Kemenkes, Kementerian Kesehatan, Kemendikbud, Kementan, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi non-pemerintah dan sektor swasta perusahaan pangan. Yang dimana mitra-mitra ini atau subklaster gizi ini memiliki tanggung jawab dan peran masing-masing yang berbeda, namun memiliki tujuan dan visi misi yang sama yaitu menyelesaikan masalah gizi pada saat keadaan darurat bencana. Yang selanjutnya, setelah mengidentifikasi siapa saja mitra-mitra yang terlibat, kita itu menyusun agenda pertemuan. Yang pertama yaitu menetapkan tujuan pertemuan. Tujuan utamanya yaitu mengkoordinasikan upaya program gizi, mengevaluasi implementasi, serta merencanakan langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil. Yang kedua, menentukan topik pembahasan. Sebelum menggelar pertemuan, ada baiknya itu menentukan topik pembahasan agar pertemuan berjalan secara sistematis. Yang selanjutnya itu mengatur waktu pembahasan, menentukan durasi masing-masing sesi per topik pembahasan agar pertemuan efektif dan efisien. Dan selanjutnya menunjuk pembicara atau narasumber yang jelas, menunjuk pihak yang berkompeten dalam topik yang dibahas. Contohnya di bidang pendidikan maka ditunjuk narasumber dari Kementerian Pendidikan karena berkompeten pada topik pendidikan dan masing-masing perwakilan dari subklasternya. Nah, selanjutnya penyebaran undangan pertemuan. Setelah semua dilakukan, hal yang selanjutnya itu penyebaran undangan pertemuan. Yang pertama itu menentukan daftar undangan pertemuan, yaitu siapa saja mitra mitra subklaster gizi atau stakeholder terkait seperti pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat dan sektor swasta. Eh, Tujuan dari daftar undangan ini agar tidak terlewatkan atau tidak ada subklaster gizi yang lupa untuk diundang pada pertemuan. Selanjutnya itu penyusunan undangan resmi. Dilakukan penyusunan undangan resmi eh, mulai dari tujuan, waktu dan tempat yang jelas agar penerima undangan tidak kebingungan pada saat pertemuan subklaster gizi ini. Selanjutnya itu ada penyebaran undangan resmi.
Penyebaran undangan resmi yaitu pemilihan penyebaran undangan, baik itu metode email, WhatsApp, atau sosial media lainnya, dan juga pos jika diperlukan untuk undangan fisik. Fisik. Selanjutnya itu konfirmasi kehadiran. Konfirmasi yaitu mengkonfirmasi kembali eh, penerima undangan agar agar dalam penyelenggaraan acara persiapan yang matang bisa dilaksanakan ketika kita mengetahui konfirmasi kehadiran dari mitra-mitra tersebut. Penyebaran undangan yang tepat waktu dan menggunakan berbagai saluran komunikasi akan memastikan bahwa semua mitra yang diperlukan dapat hadir dan berpartisipasi dalam pertemuan subklaster gizi ini. Nah, setelah eh, setelah itu pada saat proses pertemuan kita masuk dalam topik pembahasan pertemuan subklaster gizi. Pertemuan subklaster gizi dalam penanggulangan bencana memiliki peran yang sangat penting karena dapat menentukan efektivitas dan keberhasilan intervensi gizi dalam situasi darurat. Setiap topik yang dibahas memiliki tujuan untuk meningkatkan koordinasi, merencanakan aksi yang terarah, dan memastikan bahwa upaya penanganan masalah gizi dapat dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran. Topik pembahasan yang pertama dilakukan yaitu mengidentifikasi eh, siapa saja pihak atau pelaku penanggulangan bencana di bidang gizi, serta pemetaan sumber daya dan wilayah kerja mitra subklaster gizi tersebut. Contohnya pelaku penanggulangan bencana itu terdiri dari pemerintah pusat dan daerah, organisasi internasional dan NGO, serta sektor swasta dan komunitas lokal, yang dimana pemerintah pusat dan daerah ini contohnya itu seperti Kemenkes, BNPB, serta BPBD, yang dimana memiliki wilayah kerja yang berbeda-beda sesuai dengan kompetennya bidang kompetennya masing-masing. Yang kedua itu ada organisasi internasional dan NGO, yang terdiri dari UNICEF, WFP, dan IFRC. Juga ada sektor swasta seperti perusahaan pangan dan gizi, dan juga ada komunitas lokal atau masyarakat setempat. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang koordinasi pengkajian cepat dan analisa kebutuhan. Yang pertama itu ada pengkajian cepat yang melakukan penilaian secara singkat dan cepat pada situasi bencana yang bertujuan untuk memperoleh gambaran umum yang jelas mengenai kondisi yang ia hadapi. Seperti yang pertama itu membuat tim penilai. Tim penilai ini dibentuk untuk membuat tim yang kompeten yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu yang relevan seperti staf teknis, logistik, atau ahli bidang lainnya. Yang kedua itu ada penentuan sumber data yang menentukan sumber informasi yang akan kita gunakan, misalnya data lapangan, laporan sebelumnya, atau informasi dari pihak terkait. Dan yang terakhir itu ada penentuan metodologi, penentuan pendekatan yang akan digunakan baik melalui wawancara, survei, atau pengamatan langsung di lapangan. Selanjutnya yang kedua itu ada analisa kebutuhan. Analisa kebutuhan itu yang mengidentifikasi dan memahami kebutuhan yang ada pada situasi bencana untuk memastikan semua elemen yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang sudah teridentifikasi. Seperti yang pertama itu ada identifikasi kebutuhan mendesak. Identifikasi kebutuhan mendesak itu yang harus kita penuhi, seperti mencakup kebutuhan dasar seperti contohnya makanan, air, tempat tinggal, atau kebutuhan lebih kompleks seperti pendidikan dan kesehatan. Yang kedua itu penentuan lokasi dan kelompok prioritas.
yang menentukan lokasi-lokasi yang paling membutuhkan bantuan serta prioritas kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Yang ketiga itu ada inventarisasi sumber daya yang tersedia, yang melakukan inventarisasi terhadap sumber daya yang tersedia dan analisis apakah sumber daya tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan yang teridentifikasi. Selanjutnya, adapun penyusunan rencana respon gizi. Yang pertama itu ada pemberian makanan terapeutik. Pemberian makanan terapeutik adalah program pengobatan medis dan gizi intensif untuk mengatasi kekurangan gizi yang parah. Pemberian makanan terapeutik ini biasanya dilakukan ketika fasilitas kesehatan setempat tidak mampu menangani jumlah penderita gizi buruk yang parah. Yang kedua itu ada pendekatan promosi ASI eksklusif. Promosi ASI eksklusif ini adalah upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap ibu hamil dalam memberikan ASI eksklusif kepada bayinya. Promosi ini biasa dilakukan dengan memberikan leaflet atau alat bantu promosi kesehatan lainnya. Yang ketiga itu ada penyuluhan gizi dan edukasi. Penyuluhan gizi dan edukasi adalah upaya untuk meningkatkan pengetahuan sikap dan perilaku masyarakat dalam mengonsumsi makanan. Tujuannya itu adalah untuk meningkatkan kesehatan dan gizi serta mendukung pemenuhan gizi seimbang. Adapun beberapa penjelasan mengenai penyuluhan gizi dan edukasi gizi. Yang pertama itu ada penyuluhan gizi, seperti menjelaskan menggunakan, memilih dan mengolah bahan makanan mengolah bahan makanan. Penyuluhan gizi ini dapat dilakukan di posyandu. Yang kedua itu ada edukasi gizi, pendekatan edukatif untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap gizi. Edukasi gizi ini dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti menonton video dan bermain game. Yang ketiga itu ada pentingnya gizi seimbang. Gizi seimbang itu penting untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan sehingga anak-anak dapat mengikuti proses pembelajaran secara lebih baik. Yang keempat itu ada yang namanya peran keluarga. Keluarga memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan gizi setiap anggota keluarganya. Dan yang terakhir ada yang namanya media cetak. Booklet merupakan salah satu media cetak yang digunakan dalam edukasi kesehatan. Selanjutnya ada pemberian makanan tambahan atau PMT. Pemberian makanan tambahan PMT ini adalah kegiatan memberikan makanan tambahan kepada balita, ibu hamil, dan anak sekolah dasar yang rawan gizi. PMT ini bertujuan diberikan untuk mengatasi masalah gizi buruk yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak serta mencegah stunting. Ada dua jenis PMT. Yang pertama itu ada PMT pemulihan dan PMT penyuluhan. PMT pemulihan itu adalah makanan tambahan yang diberikan kepada anak yang gizinya kurang dan berat badannya tidak kunjung naik. PMT pemulihan diberikan sekali dalam 1 hari selama 90 hari berturut-turut atau 3 bulan. Selanjutnya PMT penyuluhan. PMT penyuluhan itu memberikan makanan selingan yang diberikan kepada anak usia yang berumur 6 sampai 59 bulan yang tidak memiliki gangguan gizi. PMT penyuluhan ini bertujuan juga untuk menyuluhi orang tua balita tentang makanan kudapan yang baik. Dan yang terakhir itu ada program suplementasi gizi. Program suplementasi gizi ini adalah suatu program yang memberikan tambahan zat gizi atau makanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan menanggulangi permasalahan gizi. Baik, itulah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Baik, untuk selanjutnya yaitu koordinasi subklaster kesehatan dengan klaster pangan, klaster pendidikan, dan klaster keuangan dan ekonomi. Yang pertama itu ada koordinasi subklaster kesehatan dengan klaster pangan, yang mencakup untuk pemenuhan nutrisi dan kesehatan, di mana kesehatan masyarakat sangat dipengaruhi oleh pola makan dan asupan gizi.
Kerjasama antara subklaster kesehatan dan klaster pangan diperlukan untuk memastikan ketersediaan pangan yang bergizi, serta untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang. Yang kedua, untuk pencegahan penyakit, yaitu upaya pencegahan penyakit yang terkait dengan malnutrisi, seperti stunting atau obesitas, yang memerlukan kolaborasi dalam penyediaan makanan sehat dan aksesibilitas pangan. Yang kedua, koordinasi subklaster kesehatan dan klaster pendidikan, seperti edukasi kesehatan yang bekerja sama dengan sektor pendidikan sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan dan gizi melalui kurikulum sekolah, program penyuluhan dan pelatihan bagi tenaga pendidik. Selanjutnya, pendidikan kesehatan reproduksi, di mana program pendidikan yang baik dapat membantu remaja untuk memahami kesehatan reproduksi, kesehatan mental, dan pencegahan penyakit yang pada gilirannya berdampak positif pada kesehatan masyarakat. Yang ketiga, koordinasi subklaster kesehatan dan klaster keuangan dan ekonomi yang mencakup akses layanan kesehatan seperti kerjasama dengan klaster keuangan yang diperlukan untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses ke layanan kesehatan yang terjangkau melalui dukungan finansial atau asuransi kesehatan. Selanjutnya, pada pengembangan ekonomi yang berbasis kesehatan, seperti investasi dalam kesehatan yang dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Dengan demikian, kerjasama ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui peningkatan kesehatan masyarakat. Selanjutnya, pembahasan pertemuan antar subklaster gizi. Yang pertama, pedoman dan standar yang digunakan. Pedoman dan standar dalam subklaster gizi mencakup berbagai kebijakan, protokol, dan pedoman teknis yang digunakan untuk memastikan intervensi gizi yang efektif. Hal ini termasuk dari pedoman Organisasi Kesehatan Dunia, standar gizi nasional, serta rekomendasi untuk pencegahan dan penanganan masalah gizi. Yang kedua, peningkatan kapasitas SDM. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia atau SDM di bidang gizi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas program gizi. Hal ini melibatkan pelatihan, workshop, dan pendidikan berkelanjutan bagi tenaga kesehatan profesional gizi agar mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam menangani isu-isu gizi. Yang ketiga, ada pemantauan dan evaluasi pelaporan. Pemantauan dan evaluasi merupakan bagian integral dari program gizi untuk menilai efektivitas intervensi yang dilakukan. Hal ini mencakup seperti pengumpulan data, analisis hasil, dan pelaporan untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang terakhir, ada advokasi untuk mendukung respon gizi. Advokasi merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan terhadap isu-isu gizi. Hal ini melibatkan kampanye untuk mendapatkan dukungan kebijakan, pendanaan, dan partisipasi masyarakat dalam program gizi, serta memperkuat kolaborasi antar sektor untuk respon yang lebih komprehensif terhadap masalah-masalah gizi yang terjadi. Sekian saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya ada pertemuan kelompok kerja atau POKJA. Tujuan dari pertemuan ini yaitu untuk memastikan adanya sinergi dan keterpaduan dalam upaya penanganan gizi selama masa tanggap darurat bencana. Dalam pertemuan ini, berbagai pihak yang terlibat seperti lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi kesehatan dapat berbagi informasi, menganalisis situasi terkini, mengidentifikasi kebutuhan serta kesenjangan, dan menetapkan langkah-langkah intervensi yang diperlukan. Pertemuan ini juga bertujuan untuk mengkoordinasikan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak, sehingga upaya respon gizi dapat berjalan lebih efisien, tepat sasaran, dan sesuai prioritas.
Kemudian ada tugas kelompok kerja atau Pokja. Yang pertama yaitu melakukan kajian cepat gizi. Di sini setiap kelompok melakukan analisis situasi untuk mengidentifikasi dampak bencana terhadap status gizi masyarakat. Ini termasuk memetakan wilayah terdampak, jumlah populasi rentan seperti balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, serta fasilitas kesehatan yang rusak atau tidak berfungsi. Kemudian, menyusun rencana intervensi gizi. Di sini, setiap kelompok melakukan eh, melakukan rencana intervensi gizi berdasarkan hasil kajian kelompok. Kemudian merancang intervensi gizi spesifik seperti penyediaan PMT, dukungan untuk pemberian ASI, dan distribusi suplemen gizi. Yang ketiga yaitu distribusi logistik gizi. Di sini mereka mengkoordinasikan distribusi bantuan gizi seperti makanan tambahan, Mother Baby Kit, vitamin, dan suplemen lainnya ke lokasi-lokasi pengungsian yang membutuhkan. Kemudian yang keempat yaitu monitoring dan evaluasi. Setiap kelompok bertanggung jawab untuk memantau pelaksanaan intervensi gizi dan mengumpulkan data mengenai hasil dan kendala. UNEF ini bertujuan untuk menilai efektivitas program dan membuat penyesuaian sesuai kebutuhan. Kemudian yang kelima yaitu komunikasi dan edukasi gizi. Di sini kelompok kerja bertugas untuk menyampaikan pesan-pesan penting kepada masyarakat tentang praktik gizi yang baik selama bencana, seperti pentingnya ASI eksklusif, pencegahan penyakit akibat sanitasi yang buruk, dan cara aman mengolah makanan darurat. Kemudian yang keenam atau yang terakhir yaitu koordinasi dengan pihak terkait. Di sini mereka melibatkan pihak lain seperti lembaga swadaya masyarakat, pemerintah daerah, dan masyarakat lokal dalam penyaluran bantuan, penyediaan konselor ASI, atau pelaksanaan kajian dampak bencana secara lebih menyeluruh. Kemudian, selanjutnya yaitu penugasan tim gerak cepat atau TGC Gizi. Tim Gerak Cepat Gizi memiliki peran penting dalam memberikan dukungan teknis dan pendampingan kepada Dinas Kesehatan. Adapun tugas-tugas mereka yang pertama yaitu kajian kebutuhan dampak bencana dan analisis kebutuhan gizi. Di sini mereka melakukan survei dan pengumpulan data untuk mengidentifikasi kelompok rentan, jenis kekurangan gizi yang terjadi, dan kebutuhan gizi yang spesifik. Kemudian yang kedua yaitu intervensi PMBA. Di sini mereka menyediakan makanan tambahan yang bergizi dan melakukan monitoring pertumbuhan anak. Kemudian yang ketiga yaitu intervensi pencegahan dan penanganan gizi kurang dan gizi buruk. Dalam hal ini mereka melakukan deteksi dini kasus gizi kurang dan gizi buruk, memberikan makanan tambahan, dan melakukan konseling gizi. Kemudian yang keempat yaitu intervensi suplementasi gizi. Tim Gerak Cepat di sini menyediakan berbagai jenis suplemen gizi sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran. Kemudian yang kelima yaitu intervensi gizi bagi kelompok rentan lainnya. Dalam hal ini, Tim Gerak Cepat Gizi menyediakan makanan khusus, suplemen, dan layanan kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan kelompok rentan. Kemudian yang keenam yaitu pengelolaan logistik gizi. Di sini mereka melakukan perencanaan, pengadaan, penyimpanan, dan distribusi logistik gizi. Kemudian yang terakhir yaitu pengelolaan informasi dan surveillance gizi. Di sini mereka melakukan surveillance gizi secara berkala gizi dan membuat laporan. Baik, itu saja dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Jadi selanjutnya adalah kajian dampak bencana, yang dimana bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengukur dampak yang ditimbulkan oleh bencana terhadap kelompok sasaran gizi dan kelompok rentan sebagai dasar penyusunan secara respon gizi.
Next. Selanjutnya yaitu metodologi kajian dampak bencana. Yang pertama yaitu analisis data prabencana dan penilaian kebutuhan awal yang dimana dilakukan pada fase siaga darurat dengan menggunakan informasi prabencana untuk melakukan estimasi dampak bencana dan kebutuhan terhadap sasaran gizi. Dan analisis data prabencana dan penilaian kebutuhan awal bertujuan untuk sedini mungkin menyiapkan rencana intervensi serta mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan untuk penanganan gizi berdasar estimasi dampak bencana terhadap pelayanan gizi di daerah terdampak. Yang kedua yaitu analisis daerah terdampak untuk memetakan area terdampak adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, dan memahami wilayah-wilayah yang rentan atau telah mengalami dampak dari suatu peristiwa atau kondisi tertentu. Pemetaan hasil analisis ini sangat krusial untuk perencanaan mitigasi, respon, dan pemulihan yang efektif. Yang ketiga yaitu Rapid Health Assessment atau RHA Gizi. RHA Gizi merupakan bagian dari RHA yang dilaksanakan oleh klaster kesehatan yang bertujuan untuk mengukur dampak bencana terhadap sektor kesehatan serta mengidentifikasi kebutuhan prioritas penduduk terdapat yang memerlukan respon cepat. RHA ini bertujuan untuk memberikan gambaran awal tentang dampak bencana terhadap kelompok sasaran gizi, jumlah sasaran gizi yang terdampak, serta kesebarannya. Jadi penanggung jawab atau koordinator subklaster gizi bertugas untuk membentuk tim RHA gizi yang akan terlibat dalam pelaksanaan RHA. Yang keempat yaitu penapisan kelompok rentan, yang dimana yang pertama penapisan dilakukan melalui pengumpulan data antropometri dengan menggunakan pita lila dan alat antropometri lainnya pada sasaran kelompok rentan. Yang kedua, penapisan pada balita berusia 6-59 bulan dan ibu hamil dilakukan dengan menggunakan pita lingkar lengan atas. Yang ketiga, penapisan pada bayi 0-5 bulan menggunakan pengukuran berat badan dan panjang badan atau menggunakan piting edema bilateral. Yang keenam, balita yang teridentifikasi mengalami masalah gizi harus dikonfirmasi dengan pengukuran berat badan dan tinggi badan. Dan terakhir, penapisan perlu dilaksanakan segera setelah bencana untuk mengidentifikasi jumlah dan sebaran balita gizi kurang dan gizi buruk sehingga dapat segera ditangani mengingat tingginya resiko kesakitan dan kematian pada balita gizi kurang dan gizi buruk pada situasi bencana. Yang kelima yaitu kajian multisektor, yang dimana kajian multisektor bertujuan untuk mendapatkan gambaran situasi umum tentang dampak bencana terhadap berbagai sektor penanggulangan bencana. Kajian multisektor dilakukan secara terpadu oleh perwakilan dari berbagai sektor atau klaster penanggulangan bencana yang dikoordinir oleh BNPB atau pemerintah daerah atau BPBD. Kajian multisektor merupakan kajian lanjutan dari pelaksanaan RHA yang dilaksanakan segera setelah situasi kemungkinan idealnya pada mungkin minggu pertama kejadian bencana, hari ke-3 sampai 7 setelah bencana. Yang terakhir yaitu survei cepat gizi, yang dimana survei cepat gizi dilakukan pada saat kondisi sudah mulai stabil memasuki fase transisi darurat ke pemulihan. Survei cepat gizi bertujuan untuk mendapatkan informasi yang relevan sebagai dasar intervensi penanganan gizi pada masa transisi ke pemulihan, serta rencana intervensi pasca bencana. Survei cepat gizi juga dilakukan untuk melihat dampak bencana terhadap status gizi masyarakat yang terdampak. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke pemateri selanjutnya. Baik, adapun rencana intervensi gizi yang pertama itu ada intervensi pemberian makan bayi dan anak atau PMBA, yang dimana adanya kebijakan dan mekanisme pengelolaan donasi produk pengganti ASI untuk mencegah donasi yang tidak terkontrol. Kemudian akses terhadap makanan bergizi bagi kelompok bayi dan anak usia 6-23 bulan. Kemudian akses terhadap konseling PMBA dan menyusui, dan yang terakhir akses terhadap ruang ramah ibu dan anak.
Yang kedua, yaitu dukungan gizi bagi kelompok rentan lainnya, yang dimana penyusunan kegiatan pokok intervensi dukungan gizi bagi kelompok rentan dilakukan berdasarkan analisis situasi untuk memastikan adanya akses bagi kelompok rentan, termasuk disabilitas terhadap asupan gizi yang berkualitas. Kemudian yang ketiga yaitu pencegahan dan penanganan gizi kurang dan gizi buruk, yang dimana penyusunan kegiatan pokok intervensi pencegahan dan penanganan gizi kurang dan gizi buruk dilakukan berdasarkan analisis situasi dengan memastikan agar tata laksana gizi kurang dan gizi buruk yang sedang berjalan tetap dilaksanakan pada situasi bencana. Kemudian intervensi juga dilakukan untuk mencegah bertambahnya kasus balita gizi kurang dan gizi buruk, termasuk untuk mencegah terjadinya kasus gizi buruk pada anak yang selalu kambuh. Kemudian yang ketiga, yaitu identifikasi kebutuhan sumber daya, yang dimana sumber daya yang perlu diidentifikasi di dalam pengembangan rencana respon gizi mencakup sumber daya manusia, alat, dan bahan atau perbekalan kesehatan, serta anggaran yang diperlukan untuk penyelenggaraan respon gizi. Kemudian yang terakhir, ada suplementasi gizi, yang dimana suplementasi gizi itu dengan melakukan penyusunan kegiatan pokok intervensi suplementasi gizi dilakukan berdasarkan analisis situasi untuk mencegah risiko kekurangan gizi mikro akibat terhentinya pelayanan gizi. Adapun rencana monitoring dan evaluasi. Yang pertama, adanya mekanisme pengelolaan donasi produk pengganti ASI, botol, dan dot bayi untuk bayi yang tidak disukai. Yang dimana untuk kegiatannya itu diseminasi surat edaran kebijakan pemberian susu formula bagi bayi dan anak korban bencana kepada instansi dan sektor terkait. Kemudian sosialisasi mekanisme monitoring dan pelaporan donasi produk pengganti ASI, botol dan dot bayi yang tidak terkontrol, kemudian pelaksanaan pemantauan dan pelaporan donasi produk pengganti ASI botol dan dot bayi yang tidak terkontrol. Untuk indikatornya itu jumlah kegiatan orientasi yang sudah dilakukan, kemudian jumlah lokasi pelaksanaan pemantauan, jumlah pelanggaran yang dilaporkan, dan jumlah pelaporan yang ditindaklanjuti. Kemudian adanya akses terhadap makanan bergizi bagi kelompok bayi dan anak usia 6 sampai 23 bulan, yang dimana kegiatannya itu penyelenggaraan dapur PMBA, yang dimana indikatornya itu persentase anak usia 6 sampai 23 bulan yang memiliki akses terhadap dapur PMBA atau makanan pendamping ASI. Kemudian tersedianya akses terhadap konseling PMBA dan menyusui, yang dimana kegiatannya itu konseling PMBA dan menyusui di lokasi pengungsian, mobilisasi konselor PMBA dan menyusui, pelatihan konselor PMBA dan menyusui. Untuk indikatornya itu jumlah konselor PMBA dan menyusui yang dimobilisasi, jumlah peserta pelatihan konselor PMBA dan menyusui, kemudian memastikan ketersediaan ruang ramah anak, ibu, dan anak. Nah, untuk tersedianya akses terhadap ruang ramah dan ibu dan anak itu ada kegiatan memastikan ketersediaan ruang ramah ibu dan anak, yang dimana indikator keberhasilannya itu jumlah peserta pelatihan konselor PMBA dan menyusui. Kemudian adanya dukungan dari sektor terkait serta pelaksanaan intervensi PMBA yang terkoordinir. Untuk kegiatannya itu koordinasi lintas sektor untuk mendukung PMBA, pembentukan Pokja PMBA, terbentuknya Pokja PMBA, yang dimana untuk indikatornya itu pertemuan koordinasi Pokja dan PMBA, dan jumlah dukungan atau kerjasama lintas sektor yang telah dilakukan. Kemudian adanya terlaksana pencegahan dan tata laksana balita gizi kurang dan gizi buruk. Untuk kegiatannya itu tata laksana balita gizi kurang dan gizi buruk, yang dimana indikator keberhasilannya itu persentase balita gizi buruk yang ditangani, persentase gizi buruk yang ditangani dan dinyatakan sembuh, persentase balita gizi buruk yang ditangani dan dinyatakan meninggal. Kemudian pelacakan aktif dan deteksi dini kasus kekurangan gizi pada balita oleh masyarakat, yang dimana indikator keberhasilannya itu jumlah pelaksanaan penapisan massal yang telah dilakukan, kemudian penugasan TAG terlatih atau tim ahli gizi terlatih,
yang dimana indikator keberhasilannya itu jumlah TAG yang ditugaskan ke lokasi bencana. Kemudian adanya pelaksanaan intervensi pencegahan dan tata laksana balita gizi kurang dan gizi buruk secara terkoordinir, serta adanya dukungan dari program atau sektor atau klaster gizi yang dimana untuk kegiatannya itu koordinasi lintas sektor untuk mendukung intervensi pencegahan dan penanganan gizi kurang dan gizi buruk. Kemudian pembentukan Pokja pencegahan dan penanganan gizi kurang dan gizi buruk. Dan yang terakhir pertemuan koordinasi Pokja pencegahan dan penanganan gizi kurang dan gizi buruk. Untuk indikator keberhasilannya itu adanya jumlah dukungan atau kerjasama lintas sektor yang telah dilakukan, kemudian terbentuknya Pokja pencegahan dan penanganan gizi kurang dan gizi buruk, kemudian jumlah pertemuan koordinasi Pokja pencegahan dan pencegahan gizi kurang dan gizi buruk yang dilaksanakan. Baik, selanjutnya ada rencana monitoring dan evaluasi. Yang pertama itu ada terlaksananya pemberian MT ibu hamil dan balita. Yang kegiatannya itu ada distribusi menyeluruh MT ibu hamil dan balita. Yang kedua itu distribusi MT ibu hamil dan balita pada sasaran prioritas. Yang kedua itu terlaksananya pemberian vitamin A pada bayi, balita, dan ibu nifas. Kegiatannya itu memberikan vitamin A pada balita dan ibu nifas untuk peningkatan daya tahan tubuh serta pencegahan campak dan diare. Yang ketiga itu terlaksananya pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil dan remaja putri. Yang bertujuan pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil dan remaja putri. Dan terakhir, terlaksananya pemberian obat cacing dan zinc pada balita untuk terapi diare. Kegiatannya itu koordinasi dengan program atau subklaster pelayanan kesehatan untuk pemberian obat cacing dan zinc pada sasaran. Baiklah, sekian itu yang dapat saya paparkan. Adapun rencana monitoring dan evaluasi terkait pemenuhan gizi pengungsi dan kelompok rentan melalui dapur umum, yang dimana kegiatannya yaitu orientasi dan pendampingan pemenuhan gizi melalui dapur umum. Kemudian terlaksananya pengawasan bantuan makanan dan minuman, yang dimana kegiatannya itu pengawasan bantuan makanan dan minuman. Kemudian untuk yang terakhir yaitu korban bencana penderita penyakit mendapatkan asupan gizi yang sesuai, yang dimana kegiatannya itu merujuk pada penderita penyakit kronik ke dietitian di pelayanan kesehatan. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.